Sahabat bijak dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nikmat itu ada kalanya nikmat lahir dan ada kalanya nikmat batin. Ada yang bersifat materi dan ada pula yang bersifat imateri. Nikmat itu wajib disyukuri dengan cara menggunakannya sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Syukur adalah upaya perawatan dalam rangka melestarikan kenikmatan tersebut agar tidak menghilang dan tidak lenyap dari tangan orang yang menerimanya. Syukur dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana sampai kepada cara yang lebih besar. Seseorang tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar jika nikmat yang kecil saja dia tidak mampu mensyukurinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di atas mimbar, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun, wal jama'atu rahmatun, wal furqatu adzabun." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberitakan nikmat Allah adalah bentuk syukur, dan menyembunyikan nikmat Allah adalah bentuk kufur. Berjamaah adalah bentuk rahmat, dan perpecahan mendatangkan azab. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 4 perkara. Yang pertama, bersyukurlah mulai dari yang sedikit. Kewajiban bersyukur dimulai dari yang sedikit kepada yang banyak atau besar, karena pada umumnya manusia melupakan nikmat yang kecil dan meremehkan nikmat yang sedikit. Padahal manusia akan bersyukur kepada perkara-perkara yang besar jika dimulai dari mensyukuri perkara-perkara yang kecil. Bagaimana seseorang bisa bersyukur kepada nikmat yang besar kalau kepada nikmat yang kecil saja dia abaikan? Biasanya nikmat yang diterima manusia dimulai dari yang sedikit. Jika atas nikmat yang sedikit itu ia mampu bersyukur, maka kepadanya akan ditambahkan nikmat yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmatku, maka pasti azabku amat pedih." Pelajaran yang kedua, bersyukur kepada sesama manusia. Bersyukur kepada nikmat Allah perlu pembiasaan dengan cara berterima kasih kepada sesama manusia. Logikanya, seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah jika ia tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Pembiasaan bersyukur kepada sesama manusia adalah perkara yang sangat penting. Caranya bisa kita mulai dari yang teringan, yaitu mengucapkan terima kasih kepada sesama kita. Demikian juga, kita juga perlu membiasakan diri untuk membalas ucapan terima kasih kepada orang lain. Pada gilirannya, sedikit demi sedikit kita akan berusaha membalas budi orang lain dengan pembalasan yang setimpal, kemudian membalas kepada yang lebih baik.
Jika seseorang telah terbiasa bersyukur kepada sesamanya, maka ia akan bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, memberitakan atau mengabarkan nikmat. Di antara syukur adalah memberitakan nikmat yang kita terima kepada orang lain dan tidak menyembunyikannya. Jadi orang yang bersyukur menunjukkan nikmat yang diterimanya kepada orang lain, bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari kehebatan dirinya sendiri. At-tahaddusu binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Memberitakan nikmat Allah adalah bentuk syukur, dan meninggalkannya adalah bentuk kufur. Pada umumnya, manusia jika mendapatkan nikmat dari Allah akan diam saja. Mereka khawatir jika orang lain mengetahui nikmat yang diterimanya, maka orang tersebut akan meminta bagian darinya. Sebaliknya, jika ia tertimpa musibah walaupun kecil, maka setiap orang akan diberitahunya agar orang-orang membantunya. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk memberitakan nikmat sebagai tanda syukur, dan sebaliknya, jika kita menerima musibah, maka hendaknya diam, sabar, dan jangan ditunjukkan kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa amma binikmati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Pelajaran yang keempat, persatuan adalah rahmat. Persatuan adalah fitrah manusia di dalam kehidupan. Dengan persatuan, semua masalah dapat dipecahkan bersama dan segala kesulitan dapat teratasi. Selain itu, hubungan manusia yang satu dengan yang lain akan saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi. Oleh karena itu, mereka mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram. Inilah yang disebutkan dalam hadis bahwa persatuan itu membawa rahmat. Berbeda halnya jika kita hidup di tengah masyarakat yang berpecah belah dan tidak ada persatuan di sana. Kesalahan yang sedikit saja akan dibesar-besarkan dan memicu pertengkaran dan perkelahian. Selain itu, fitnah akan timbul di mana-mana, sehingga tidak ada lagi rasa nyaman. Dalam keadaan demikian, maka terjadilah penderitaan dan kesengsaraan. Itulah yang disebut dengan perpecahan mendatangkan kepada azab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semuanya untuk bisa menerapkan 4 perintah Rasulullah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan persatuan dan dijauhkan dari perpecahan. Amin ya rabbal alamin.